Laki-laki berusia 36 tahun itu bernama Sanurip. Pangkatnya Letnan 1. Dia adalah seorang prajurit Batalion 12 Grup 1 Para Komando, salah satu unit elit di Komando Pasukan Khusus Indonesia. Keahliannya adalah sniper. Dia memang seorang penembak jitu yang handal, spesialisasi penembak runduk tempur. Sanurip juga seorang pelatih tembak tempur yang mumpuni. Di tahun 1996 itu, dia sedang berada di puncak prestasi militernya. Pangkatnya memang masih Letnan 1, tapi banyak yang memprediksi dia akan terus menanjak. Dan mungkin jika segalanya berjalan lancar, dia akan pensiun dengan menyandang pangkat kolonel atau letnan kolonel. Namun, sebuah tragedi kelam mengubah segalanya. Kisah yang seharusnya menjadi kebanggaan berubah menjadi salah satu insiden paling mengejutkan dalam sejarah militer Indonesia. Tahun 1996, Kopassus ditugaskan ke Papua dalam misi berbahaya, yakni menyelamatkan tim peneliti Lawrence 1995 yang disandra oleh organisasi Papua Merdeka. Operasi ini dipimpin langsung oleh Brigjen Prabowo Subianto dan Jen Kopassus pada saat itu. Operasi Mapenduma namanya. Sanurip ikut dalam rombongan, tapi bukan untuk terjun langsung di medan operasi. Tugasnya terbatas di landasan udara Moses Kilangin Timika. Pagi pada 15 April 1996, sehari sebelum hari ulang tahun Kopassus ke-42, Sanurip berada di hanggar. Suasana di landasan udara berjalan seperti biasanya. Namun, entah bagaimana, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Menurut laporan, Sanurip ditegur oleh salah satu rekannya karena dianggap terlalu berisik. Teguran sederhana itu rupanya memicu sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya. Tanpa banyak bicara, Sanurip mengambil senapan serbunya. Dia melepaskan tembakan ke arah rekan-rekannya tanpa pandang bulu. Kepanikan melanda landasan udara itu. Sanurip bahkan berlari keluar hanggar dan mulai menembaki siapa saja yang ada di sekitarnya. Dalam hitungan menit, 52 peluru telah keluar dari senjatanya. Sebanyak 16 orang tewas, termasuk 11 anggota ABRI. Di antara korban militer ada nama-nama penting seperti Letkol Infantri Adel Gustimigo yang saat itu menjabat sebagai Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror atau Gultor. Lalu Mayor Gunawan dan Kapten Jatmiko. Korban lainnya adalah 5 warga sipil. Salah satunya Michael Finlay, pilot Airfest yang kebetulan ada di lokasi itu. Sanurip akhirnya dilumpuhkan setelah tertembak di kakinya. Namun, kerusakan sudah terjadi, meninggalkan luka mendalam tidak hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi nama besar Kopassus. Aksi Sanurip ini memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang prajurit Kopassus yang telah terlatih dengan kemampuan luar biasa bisa melakukan hal seperti itu? Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang menduga dia mengalami stres berat karena tidak dilibatkan dalam operasi pembebasan sandera. Ada juga yang mengaitkan tindakannya dengan malaria, gangguan saraf, atau kondisi psikis yang tidak stabil. Dalam buku biografi Letjen Suyono, Kepala Staf Umum ABRI pada saat itu, menyebut bahwa Sanurip kecewa karena tidak diikutsertakan dalam beberapa operasi penting. Pada suatu subuh, dia nekat menembaki siapa saja yang dilihatnya di kawasan landasan lapangan terbang Timika, begitu tulis Suyono. Namun, Maijen Theo Savei memberikan pendapat yang berbeda. Menurutnya, seharusnya seorang letnan sudah mampu menahan tekanan psikis. Setelah insiden ini, Sanurip kemudian dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Namun, prosesnya tidak berjalan mulus. Tim dari polisi militer yang dikirim untuk memeriksanya bahkan tidak diizinkan untuk masuk ke markas Kopassus. Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi. Pada akhirnya Sanurip dijatuhi hukuman mati pada 23 April tahun 1997.
Namun beberapa sumber menyebut bahwa ia sebenarnya mati bundir. Hingga hari ini, detail lengkap tentang motif dan kondisi mental Sanurip tetap menjadi misteri. Meskipun peristiwa Sanurip sempat menjadi sorotan, operasi pembebasan Sandra tetap diputuskan untuk dilaksanakan. Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto dengan tegas menentukan bahwa operasi tersebut akan digelar pada 9 Mei 1996. Keputusan ini diambil setelah memperoleh izin dari otoritas tertinggi di Jakarta serta persetujuan dari 3 negara yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Karena yang disandra adalah bagian dari warga negara ketiga negara tersebut. Sebagai bagian dari persiapan operasi, 8 helikopter jenis Bell 412 dan Bolko 105 milik Dinas Penerbangan Angkatan Darat dikerahkan ke lokasi. Salah satu helikopter membawa Brigjen Prabowo Subianto yang turun langsung untuk memimpin operasi tersebut. Namun upaya penyerbuan pertama tidak berjalan mulus. Pasukan pemukul gagal menemukan jejak gerombolan bersenjata yang menjadi target utama mereka. Kondisi ini membuat satuan pemburu yang telah mengintai pergerakan kelompok tersebut selama berbulan-bulan harus bekerja lebih keras dan mempertajam pengamatan mereka. Keterampilan dan pengalaman mereka diuji dalam operasi ini, terutama mengingat medan yang begitu sulit dan taktik gerilya musuh yang cukup mumpuni. Setelah melalui perjuangan panjang selama lebih dari 4 bulan, titik terang akhirnya muncul. Pada 16 Mei 1996, sebagian besar sandera berhasil dibebaskan dalam operasi yang berlangsung dramatis. Satu unit pemukul yang terdiri dari 9 anggota Kopassus berhasil mengepung dan menghimpit kelompok bersenjata yang menyandra para peneliti. Dari hasil operasi tersebut, Kopassus sukses menyelamatkan 9 dari 11 sandera. Namun, 2 orang sandera, yakni Nevi Panekenan dan Yosias Matias Lasumuhu, tidak berhasil diselamatkan karena tewas dibacok oleh anggota organisasi Papua Merdeka. Dari pihak lawan sendiri, 8 anggota OPM tewas dalam pertempuran sengit jarak dekat. Sementara 2 lainnya berhasil ditangkap hidup-hidup. Keberhasilan operasi ini menjadi salah satu bukti nyata dari keberanian, ketangguhan, dan dedikasi Kopassus dalam menjalankan misi beresiko tinggi, meskipun harus diiringi dengan pengorbanan yang besar. Sukses operasi Mapenduma ini mengundang banyak pujian, termasuk dari pasukan elit dari negara-negara Israel, Inggris, dan juga Yordania. Prabowo menyebut bahwa modal mereka adalah semangat, mungkin bisa juga disebut sebagai nekat. Tapi dia menyebut ada juga faktor X, yakni keberuntungan, faktor karunia Tuhan. Begitu Prabowo menyebutkan. Usai proklamasi 17 Agustus 1945 diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, orang-orang Depok langsung mengadakan rapat di gedung Ebenezer Depok. Mereka berunding apakah akan bergabung dengan republik yang baru ini atau tidak. Depok sendiri pada masa itu adalah sebuah wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dengan kepala negara seorang presiden. Depok menganggap dirinya bukan bagian dari Indonesia karena mereka merasa sudah lebih dulu merdeka pada tahun 1714 atau lebih 200 tahun sebelum Indonesia merdeka.
Sejarah mencatat, Depok sudah memiliki sistem pemerintahan yang berada di bawah naungan pemerintahan kolonial Belanda. Negara Depok itu didirikan oleh seorang tuan tanah Belanda bernama Cornelis Castellain. Daerah otonomi Castellain ini dikenal sebagai Tanah Partikelir Depok, dan ternyata pemerintah Belanda di Batavia menyetujui pemerintahan Castellain ini dan menjadikannya sebagai kepala negara Depok yang pertama. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Castellain menulis wasiat terakhir yang diperuntukkan bagi keluarga dan budak-budaknya. Tidak hanya membagikan harta warisan untuk keluarganya, Castellain juga memerdekakan seluruh budaknya. Para budak ini terbagi dalam 12 marga utama yang kemudian berkembang yang nantinya dikenal sebagai kaum Mardikers, atau mereka yang dulunya dikenal sebagai Belanda Depok. Mereka memiliki gaya hidup layaknya orang Eropa dengan menggunakan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari. Para budak yang telah merdeka ini berasal dari berbagai suku yang sebagian menikah dengan orang Belanda dan sudah memiliki darah campuran atau Indo. Dan ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, mereka pun berunding untuk memutuskan akan bergabung dengan Republik Indonesia atau tetap menjadi daerah otonomi sendiri. Dan hasil perundingan tersebut, Depok memilih untuk tidak mau bersatu dengan Republik Indonesia. Orang-orang Belanda Depok dianggap sebagai golongan yang memihak Belanda pada tahun 1945. Hingga orang-orang ngawur yang mengaku sebagai pejuang Republikan menganggap sah jika hidup mereka disengsarakan. Rumah-rumah mereka dijarah, barang-barang pribadi dirusak. Ada yang jendela dan pintunya dikapak, lantainya dibongkar karena disangka ada tersimpan uang dan harta karun. Nampaknya peristiwa Gedoran Depok tidak hanya sekedar kebencian kaum Republikan kepada Belanda Depok karena menolak bergabung dengan Indonesia, tapi juga merupakan buntut dari kecemburuan sosial masyarakat luas terhadap kehidupan masyarakat Depok yang saat itu sudah hidup mewah. Masyarakat Depok telah menerapkan gaya hidup kelas atas, gaya hidup masyarakat Eropa yang memicu kecemburuan sosial bagi orang-orang lain. Dengan bahasa kesehariannya menggunakan bahasa Belanda sehingga melahirkan sebuah pergolakan masyarakat di luar Depok. Gedoran Depok terjadi bertepatan dengan sebuah periode yang disebut orang-orang Belanda sebagai masa bersiap. Istilah masa bersiap merujuk pada seruan bersiap dari pihak Republik ketika ada tentara sekutu atau tentara Belanda yang akan melintas. Masa ini adalah masa yang kelam, penuh dengan tindak kekerasan dan kriminal. Kekacauan dalam revolusi Indonesia, termasuk dalam Gedoran Depok ini, sebenarnya membuat posisi Republik Indonesia terpuruk di mata dunia. Indonesia dianggap tidak becus oleh dunia luar karena tidak bisa menjaga ketertiban umum dan tak mampu mengendalikan orang-orang bersenjata yang kerap bertindak emosional. Peristiwa Gedoran Depok melibatkan beberapa tokoh pejuang ternama, seperti Margonda dan Tole Iskandar. Margonda adalah pemimpin Tentara Angkatan Muda Republik Indonesia. Dia berpangkat letnan muda. Sedangkan Tole Iskandar adalah komandan Laskar Rakyat Depok dengan pangkat letnan 2. Dalam peristiwa Gedoran Depok, peran Margonda cukup sentral saat itu. Malam sebelum peristiwa Gedoran Depok terjadi, Margonda sempat menjadi penengah antara tentara keamanan rakyat dengan kaum Belanda Depok. Dia kemudian berhadapan langsung dengan salah satu pimpinan TKR, Urip Sumoharjo, namun komunikasi tersebut mentok. TKR tetap menilai orang Belanda Depok itu layaknya Belanda atau penjajah lainnya yang tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia secara penuh. Penyerangan terhadap orang Depok oleh TKR ini kemudian berlanjut. Saat itu TKR berhasil mengusir tentara Nika untuk sementara. Margonda menilai peristiwa Gedoran Depok malah membuat para pejuang dan rakyat tercerai-berai, padahal seharusnya bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Di tengah cerai-berainya pasukan Indonesia, tentara Nika kembali menyerbu dan menguasai Depok. Pasukan Nika yang datang membonceng sekutu menyerbu Depok untuk membebaskan orang-orang Belanda Depok yang ditawan oleh TKR. Para pejuang Republik berhasil dipukul mundur dengan kekuatan Nika.
Tawanan wanita dan anak-anak Belanda Depok dibebaskan oleh Nika. Mereka dibawa ke kamp pengungsian di Kedung Halang, Bogor. Markas TKR di Depok direbut dan berubah menjadi markas Nika. Memasuki bulan November, para tentara Republik yang tercerai-berai kembali menjalin koordinasi dan menyusun kekuatan. Mereka berencana merebut kembali Depok dari tangan Nika. Para pejuang bersepakat menyerbu Depok pada tanggal 16 November 1945. Serangan ini menjadi serangan terbesar yang dilakukan oleh tentara Republik. Margonda sendiri menjadi salah satu pemimpin penyerangan ini. Dalam pertempuran ini, Margonda gugur. Ia diterjang timah panas tentara Inggris saat hendak melemparkan granat ke arah musuh. Margonda menghembuskan nafas terakhirnya di pinggir Kalibata, Pancoran Mas, Depok. Sungai yang bermuara di Kali Ciliwung itu menjadi saksi gugurnya Margonda. Tanggal 12 Januari 1942, Jepang berhasil masuk ke Hindia Belanda dan merebut Tarakan di Kalimantan Timur. Tak berselang lama, Jepang juga berhasil merebut sebagian besar daerah jajahan Belanda di Nusantara. Dipimpin Jenderal Hitoshi Imamura, Jepang dapat menguasai wilayah-wilayah penting di Jawa, yakni Teluk Banten di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah. 5 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai Batavia dan memukul mundur pasukan Belanda ke Lembang, Jawa Barat. Kemudian Jepang mengultimatum Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda van Stankenburg untuk menyerah. Akhirnya 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Bersama Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa, Letnan Jenderal Hendrik Porten, sang Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir itu menandatangani penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Hanya butuh waktu kurang 3 bulan bagi Jepang untuk menundukkan Belanda yang telah ratusan tahun menjajah dan menancapkan kukunya di Nusantara. Kemudian Jepanglah yang menjajah dan berkuasa atas negeri ini menggantikan Belanda. Lalu kemudian bagaimana nasib orang-orang Belanda sejak saat itu? Tentara pendudukan Jepang menahan orang-orang Eropa dan Belanda yang tinggal di bekas jajahan Belanda tersebut. Tapi Jepang tak menangkap orang-orang Jerman dan Italia karena mereka adalah sekutu perang Jepang pada saat Perang Dunia saat itu. Jepang mendirikan kamp inteniran yang digunakan untuk menahan mereka. Terdapat kamp tahanan perang khusus untuk para anggota militer. Ada juga kamp sipil. Kamp ini dibagi atas kamp untuk pria, wanita, anak-anak, dan remaja. Selain kamp-kamp untuk orang-orang asli Belanda itu, ada juga kamp untuk anak-anak Indo-Eropa. Penahanan dimulai pada Maret 1942 dengan penangkapan tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan pemerintahan dan industri. Pada April 1942 dimulai penahanan massal bagi pria sipil Eropa. Penahanan massal perempuan dan anak-anak Eropa baru terjadi 7 bulan kemudian, atau sejak November 1942. Jepang memperlakukan mereka dengan kejam. Mereka dipaksa menempati posisi terendah dalam hierarki masyarakat pada waktu itu. Padahal sebelumnya mereka seolah menempati kasta tertinggi, seolah keadaan berbalik 180 derajat. Berabad lamanya Belanda memperlakukan penduduk pribumi layaknya binatang dan seringkali berlaku sangat rasis pada bumi putra.
Ini menjadi latar belakang kenapa masyarakat mendukung perlakuan Jepang terhadap tawanan Eropa ini. Kaum Bumiputra yang sedari awal membenci Belanda mendukung penuh langkah Jepang. Rakyat banyak lalu menggadang-gadang Jepang sebagai juru selamat. Sebagai rasa terima kasih, Jepang menempatkan semua orang kulit putih ke dalam kasta terendah di Nusantara. Mereka diposisikan oleh Jepang sebagai ras paling hina. Mereka disiksa dan dinodai, bak sampah masyarakat. Para tawanan umumnya diperlakukan dengan buruk. Makanan hanya sedikit yang tersedia, padahal para prianya harus bekerja keras untuk Jepang. Pelanggaran aturan dapat dikenakan hukuman atau siksaan yang berat. Banyak yang mencoba menyelamatkan diri, apalagi keturunan Indo. Mereka yang dulunya bangga terlahir sebagai ras campuran Eropa Asia itu langsung menutup-nutupi asal-usul nenek moyangnya dan berpura-pura menunjukkan sisi pribuminya. Namun Jepang tak mudah dibodohi. Mereka bertekad mempermalukan dan memenjarakan seluruh kolonialis kulit putih di Nusantara. Polisi Jepang akan memeriksa akte kelahiran orang-orang Belanda dan para Indo itu. Tanpa kecuali semuanya digiring masuk ke dalam kamp interniran. Di dalam kamp mereka diperlakukan layaknya binatang. Kaum pria dipaksa kerja dan disiksa. Sedang segenap wanitanya, apalagi wanita-wanita yang rupawan, dipaksa untuk memuaskan birahi tentara Jepang. Karena kelakuan bejat tentara Jepang itu, banyak noni Belanda yang hamil. Bahkan kisah kesadisan tentara Jepang memperlakukan tawanan perempuan Belanda ini diabadikan dalam sebuah film berjudul Paradise Road. Film yang diproduksi tahun 1997 ini diambil dari kisah nyata para perempuan Eropa interniran yang diperlakukan sangat sadis oleh Jepang. Seiring berjalannya waktu, sebenarnya masyarakat pribumi nasibnya tidak jauh lebih baik dari para tawanan Belanda itu. Banyak perempuan pribumi yang juga mereka jadikan budak seksual atau Yugun Yanfu. Bahkan banyak yang mengalami kekerasan berupa pemerkosaan. Ada sebuah kisah menarik tentang kamp interniran yang diceritakan oleh Rita LaFontaine dalam buku berjudul Disguise yang terbit pertama kali di London tahun 2007. Rita merupakan gadis Indo-Belanda. Saat itu dia menjadi tawanan Jepang di usia 12 tahun. Selama di kamp, Rita menyamar sebagai anak laki-laki. Penyamaran itu telah menyelamatkan nasibnya. Dia lepas dari perekrutan Yugun Yanfu, perempuan pemuas seks para serdadu Jepang. Para tawanan perang menurut Rita menerima ransum berupa gula, biji jagung, minyak, kopi, teh, garam, dan merica. Biji jagung itu tidak layak dimakan manusia. Sebelum dimasak harus ditumbuk menjadi tepung. Mereka hidup bersama 700 perempuan dan anak-anak dari berbagai bangsa. Rita menceritakan bahwa perempuan menggunakan kain sarung untuk mandi di sumur. Satu tangan memegangi sarung, sementara tangan lainnya mengguyur air dengan gayung. Jos Scott dalam buku Recalling the Indies menuliskan bahwa pemisahan kamp antara laki-laki dan perempuan Belanda dilakukan guna mencegah terjadinya hubungan seksual. Tapi kemudian akibatnya terjadi hubungan homoseksual dan lesbian di kamp-kamp tersebut. Ketika September 1949 setelah Jepang bertekuk lutut, tentara sekutu menemukan 1.900 tawanan Belanda dalam keadaan yang menyedihkan. Beberapa kamp interniran di Jakarta kala itu adalah kamp Cideng. Sisa-sisa beberapa barak kamp tersebut masih bisa dijumpai hingga saat ini. Selain di sana ada juga kamp di Kampung Makassar, Keramat Raden Saleh, Penjara Salemba, Penjara Bukit Duri, Penjara Glodok, dan Jatinegara. Peneliti sejarah Indonesia Merle Kelvin Rickless dalam buku Sejarah Indonesia Modern mencatat bahwa perkiraan tentang jumlah seluruh tawanan Jepang sekitar 170.000 orang. 60.000 orang diantaranya adalah tentara Belanda. 25.000 orang adalah serdadu-serdadu sekutu dan 80.000 lainnya adalah warga sipil.
Dalam konteks historiografi kolonial, istilah nyai cenderung negatif. Nyai dalam sejarah kolonial itu adalah perempuan-perempuan simpanan atau peliharaan para menir Belanda. Padahal di Indonesia sendiri gelar nyai memiliki makna yang beragam. Seperti sebutan nyai bagi istri pengasuh pondok pesantren atau kiai di Jawa. Sementara di Kalimantan, nyai berarti gelar untuk wanita terhormat yang bukan keturunan bangsawan. Sementara nyai di Jawa Barat adalah sebutan umum untuk wanita dewasa. Sejarah para nyai simpanan menir Belanda ini bermula dari peraturan pemerintah kolonial saat masa-masa pertama mereka menginjakan kaki ke Nusantara. Pada tahun 1630, pemerintah kolonial Belanda melarang perempuan-perempuan Belanda untuk datang ke Nusantara. Yang diperbolehkan ikut hanya istri-istri petinggi VOC saja pada waktu itu. Akibatnya, Batavia yang saat itu penuh sesak dengan pria-pria Belanda dan Eropa kesepian. Tentu saja tiba-tiba banyak rumah bordir bermunculan di Batavia sejak abad ke-17. Para lelaki Eropa itu tentu butuh menyalurkan hasrat kelelakiannya. Rumah-rumah pemuas nafsu birahi itu bermunculan di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa. Selain itu, ada juga di Mangga Besar yang tempat pelacurannya banyak dikelola oleh orang-orang Tionghoa. Di Mangga Besar, tempat pelacuran disebut Makaupo karena para PSK-nya didatangkan dari Makau. Berjalannya waktu, para menir Belanda ini kemudian lebih memilih gundik dari kalangan para pribumi untuk dipelihara daripada memakai PSK. Para gundik ini tak hanya melayani kebutuhan seksual para menir, tapi mereka juga mengurusi urusan rumah tangga serta mengawasi para pembantu rumah tangga dalam bekerja. Setara istri tapi tidak resmi. Mereka memang dijadikan simpanan untuk menemani kesepian para pria-pria Belanda. Tapi tak sedikit pula para nyai mendapatkan cinta dan kasih sayang layaknya suami istri yang sah. Dari hubungan itulah kemudian lahir keturunan-keturunan Indo-Belanda. Perlakuan VOC sendiri terhadap keturunan Indo-Belanda ini sangat diskriminatif. Anak-anak lelaki Indo-Belanda tidak bisa berkarir layaknya orang Belanda asli. Mereka memang bisa masuk sebagai pegawai VOC, tapi hanya sebatas menjadi tenaga militer atau juru tulis. Sementara anak-anak perempuan Indo mengalami nasib yang tak kalah buruk. Tak jarang yang paling buruk terjadi adalah anak-anak perempuan Indo itu kemudian banyak yang bekerja sebagai PSK di rumah-rumah bordir milik orang Tionghoa. Ada satu kisah tentang seorang perempuan Indo-Belanda yang sangat cantik tapi bernasib malang. Perempuan itu bernama Vince de Venik. Dia menjadi pelacur di sebuah rumah bordir di Batavia, tapi kemudian dijadikan gundik oleh seorang pembesar Belanda. Namun akhirnya dia tewas dibunuh oleh tuannya sendiri. Dr. Frances Gouda dalam bukunya berjudul Dutch Culture Overseas, Praktek Kolonial di Hindia Belanda, terbitan 1995, menjelaskan kisah di balik kehidupan para nyai. Mereka hidup dalam keseharian yang penuh dengan kerja berat dan melayani nafsu seksual layaknya wanita murahan. Pria Eropa yang berjaga pada perkebunan karet dan tembakau akan memilih wanita yang cantik dari kalangan buruh kontrak, baik sudah menikah ataupun belum. Mereka dijadikan pelayan di rumahnya, tapi mereka juga melayani para menir ini luar dalam. Superioritas bangsa Belanda menekan hak azazi mereka. Salah satunya terjadi pada Nyai Sarima yang hidup sekitar tahun 1920-an. Sarima adalah seorang buruh pemetik teh yang miskin di Garut. Dia hanya bisa pasrah saat tuan administrator menginginkan dirinya, meski saat itu Sarima sendiri sudah memiliki suami. Bahkan dalam beberapa kasus, seorang nyai juga bisa dialihkan kepada lelaki Eropa lain oleh majikannya. Seperti yang dialami oleh Nyai Mary dari Purworejo dan Nyai Enci dari Cimahi. Pengalihan itu biasanya terjadi karena tuannya sudah mulai bosan atau dipindah tugaskan ke tempat lain.
Akan tetapi ada juga nyai yang bernasib baik. Mereka dicintai sepenuh hati oleh pasangannya dan dinikahi secara sah. Salah satunya adalah Nyi Itih dari Cimahi. Pada tahun 1919, Itih dipilih oleh seorang pria Belanda bernama William Walraven sebagai gundik. William adalah seorang tentara Knil. Itih akhirnya tinggal bersama William di Banyuwangi. Di situ juga anak pertama mereka lahir. Saat itu William sudah berusia sekitar 30 tahun, sementara Itih berusia sekitar 20 tahunan. Kabarnya, Nyai Itih dan anak-anaknya kemudian dibawa ke Belanda oleh suaminya. Ada sebuah kisah menarik tentang sosok Nyai yang kontroversial. Kisah ini sejatinya hanya merupakan urban legend, legenda dari mulut ke mulut yang belum diketahui pasti faktanya. Nama perempuan itu adalah Sari Iteng atau lebih dikenal dengan nama Nyai Saritem. Dari keterangan di buku Saritem Unsensor, tulisan Wahyudin diceritakan bahwa Saritem merupakan sosok gadis belia yang jika dilihat dari karakter namanya kemungkinan berasal dari Jawa Tengah atau Yogyakarta. Dari gambar Saritem yang beredar, nampak jelas bahwa perempuan ini memiliki paras sangat cantik dan mempesona. Sosok Saritem itulah yang kemudian memikat hati tentara Belanda hingga Saritem kemudian dijadikan gundik pada saat itu. Saritem kemudian diminta oleh tentara Belanda lainnya untuk mencari perempuan lain. Tidak hanya dari Bandung, perempuan yang menjadi gundik militer Belanda juga berasal dari daerah lain seperti Sumedang dan Indramayu. Lambat laun, perempuan yang dikumpulkan Saritem bertambah banyak. Fenomena gundik itu pun bergeser ke arah lokalisasi, sebab di kawasan tersebut banyak juga warga yang kemudian menjalani bisnis yang sama, yakni menyediakan jasa perempuan untuk berkencan. Lama-kelamaan daerah tersebut pun terkenal dengan nama Saritem. Namun versi berbeda disampaikan oleh budayawan Jawa Barat, Budi Dalton. Dia menyebut sebenarnya Nyai Saritem memiliki nama asli Nyimas Ayu Permatasari. Menurut Budi, Saritem justru berjuang menyelamatkan para wanita tunasusila dari cengkraman mucikari. Ia menyebut Nyimas Ayu Permatasari merupakan istri dari seorang Belanda dan tinggal di daerah Kebon Tangkil di Bandung. Para pelacur banyak yang curhat dan bercerita kepada Nyi Saritem bahwa mereka sebenarnya tidak ingin bekerja di pelacuran, tapi mereka ditipu oleh para germo. Kemudian Nyai Saritem menanyakan kepada mereka apakah mau berhenti bekerja sebagai pelacur. Tentu saja mereka berkeinginan untuk berhenti dari dunia malam itu. Lalu para perempuan itu dijampe-jampe supaya tidak laku sehingga kemudian dipulangkan oleh germonya. Ada satu nama Nyai lagi yang begitu melegenda bahkan sampai dijadikan film pada tahun 1929 dan kemudian difilmkan lagi pada tahun 1932. Nama perempuan itu adalah Nyai Dasima. Di tahun 1970, kisah Nyai Dasima difilmkan dengan judul Samiun dan Dasima yang dibintangi oleh Citra Dewi dan Wede Mukhtar. Di era yang lebih modern, tepatnya tahun 1995, sebuah sinetron drama berjudul Nyai Dasima yang diperankan oleh Cut Keke pun sukses menyedot perhatian masyarakat. Lalu, siapa sebenarnya Nyai Dasima ini? Nyai Dasima adalah tokoh yang hidup di antara fakta dan fiksi. Sebagian orang menganggapnya benar-benar nyata, sedangkan yang lain meragukannya. Dikutip dari buku kisah-kisah edan seputar Jakarta Tempo Dulu karya Zainuddin HM, Nyai Dasima lahir di Desa Kuripan, Bogor, Jawa Barat. Ketika besar dia mengadu nasib ke Batavia. Di Batavia, Nyai Dasima bekerja pada seorang pria Inggris kaya raya bernama Edward William. Lelaki ini adalah orang kepercayaan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pada masa itu, secara administratif, Inggris berkuasa di Hindia Belanda. Pesona kecantikan Nyai Dasima membuat Edward jatuh cinta. Dasima pun dijadikan gundik. Awalnya mereka bermukim di Curug, Tangerang.
lalu pindah ke kawasan Gambir di Batavia. Suatu kali Dasima sedang berjalan-jalan di sekitaran Senen. Seorang kusir delman bernama Samiun terpesona akan kecantikan Nyai Dasima. Sebuah novel yang dikarang pada tahun 1896 berjudul Cerita Nyai Dasima menggambarkan bahwa Samiun yang sudah beristri langsung terpana. Dia kemudian bersiasat licik untuk merebut Nyai Dasima dari Tuan Edward. Samiun kemudian mengguna-guna Dasima. Nyai Dasima berubah. Samiun di matanya adalah pria tertampan di Batavia. Tak sebanding dengan Edward yang tak lebih sebagai lelaki tua. Singkat kata mereka pun menikah. Di tangan Nyai Dasima ada harta 6.000 gulden. Jumlah yang sangat banyak dibanding gaji seorang wedana di Batavia yang hanya 50 gulden sebulan pada waktu itu. Tapi setelah uangnya habis dikuras Samiun yang gemar judi, Dasima kemudian disia-siakan. Kisah akhirnya, Dasima dibunuh oleh orang suruhan Hayati, istri pertama Samiun. Kisah Nyai Dasima ini walau lebih condong fiksi, namun sebenarnya memang kerap terjadi di Batavia pada zaman itu. Banyak para lelaki pribumi yang mengincar harta para nyai bekas gundik menir Belanda yang sudah ditinggalkan atau dibuang untuk diperistri mereka. Suatu malam di tahun 1629, para penghuni kastil Batavia geger. Benteng pertahanan sekaligus rumah tinggal Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoon Koen atau YP Koen menjadi heboh ketika seorang gadis muda tertangkap basah sedang memadu kasih dengan seorang serdadu rendahan penjaga kastil. Gadis muda itu bukanlah gadis sembarangan. Dia adalah Sarah Speck, anak angkat dari Jan Pieter Zoon Koen sendiri. Sarah sejatinya adalah anak dari Jacques Speck, seorang dewan Hindia Belanda. 2 tahun sebelum kejadian itu, tepatnya 1627, Jacques dipanggil pulang ke Belanda. Dia menitipkan anaknya Sarah kepada YP Koen. Sarah adalah anak Jacques dari perkawinannya dengan seorang perempuan Jepang yang dijadikannya sebagai gundik. Sarah lahir di Jepang pada tahun 1617. Sarah kemudian diangkat anak oleh YP Koen dan dia menjadi Stadtdochter atau putri negara. Dia bertugas menjadi pengiring Eva Men, istri dari Jan Pieter Koen. Saat peristiwa skandal itu terjadi pada bulan Juni 1629, Sarah baru berusia 12 tahun. Usia di mana pada masa itu dianggap sudah mendekati usia matang secara biologis. Dia sudah mulai menstruasi. Di saat itulah Sarah mulai tertarik dengan lawan jenis. Sarah tertarik dengan ketampanan Peter Kortenhof, seorang pemuda campuran kelahiran Arakan dari seorang ayah pedagang Belanda dan ibu pribumi. Peter 4 tahun lebih tua dari Sarah. Benih cinta bersemi setelah setiap hari Sarah melihat sang pemuda di saat ia bertugas menjadi pengawal kastil Batavia.
Dan kemudian terjadilah kejadian itu. Sarah dan Peter bercinta di rumah Y.P. Kun sendiri. Ini adalah hal yang sangat memalukan bagi Gubernur Jenderal VOC itu. Dia merasa nama baiknya tercemar dan wajahnya tertampar begitu keras karena dia dikenal sangat puritan dan taat pada ajaran Calvinis. Amarahnya meledak. Y.P. Kun sangat marah karena selama ini dia berupaya memberikan teladan yang baik sebagai gubernur jenderal kepada para bawahannya. Ternyata sekarang skandal memalukan itu justru terjadi di depan mukanya oleh anak angkatnya sendiri dan bahkan di rumahnya sendiri. Dia malu, marah, dan gusar. Y.P. Kun memang terkenal keras terhadap hal-hal berbau pelanggaran seksual. Lalu, tanpa banyak kata, sang gubernur VOC itu pun memerintahkan hukuman yang seberat-beratnya. Dan pada 6 Juni 1629, hukuman itu pun dilaksanakan. Si pemuda dipancung di alun-alun balai kota Batavia. Sementara kekasihnya, Sarah Speck, dipaksa menyaksikan kepala kekasihnya dipenggal oleh Algojo. Tidak hanya itu, Sarah juga ditelanjangi, dicambuk, dan dijadikan tontonan di depan umum. Istri Y.P. Kun, Eva Men, dan Dewan Gereja sebelumnya sudah berusaha membujuk Kun agar mau membatalkan hukuman itu. Bagaimanapun, Sarah adalah anak dari teman baik Kun. Tapi Kun tak bergeming. Hukuman ini membuat Hindia Belanda gempar. Bahkan kabarnya sampai juga ke negeri Belanda. Y.P. Kun terlanjur merasa dipermalukan. Padahal sebenarnya hukuman mati hanya boleh dilakukan setelah Dewan Hindia Belanda memeriksa keputusan Dewan Kehakiman. Di bawah surat keputusan itu terdapat tanda tangan Y.P. Kun dan Peter Fleck. Anggota Dewan ketiga, Antonio van Diemen, menolak menandatangani dokumen tersebut. Meski ada anggota Dewan Kehakiman yang menolak keputusan itu, tapi Y.P. Kun tetap menang suara. Ditambah lagi desakan para rohaniawan gereja Protestan yang pada masa itu juga merupakan pegawai VOC. Sebelum dipancung, wajah Peter Kortenhof dicoreti dengan arang oleh sang Algojo. Itu dilakukan sebagai tanda bagi para pelaku pencabulan. Setelah dipancung, kepala itu menggelinding di tanah. Para penduduk yang menyaksikan eksekusi itu melihat wajah Peter, terutama pada bagian hidung yang belang dicoreti arang. Mereka pun kemudian menyebutnya si hidung belang. Mungkin dari sinilah istilah hidung belang bagi para pelaku pencabulan bermula. 2 tahun kemudian, Y.P. Kun meninggal. Tak lama kemudian, ayah Sarah, Jacques Speck yang baru kembali dari Belanda diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC sementara menggantikan Y.P. Kun. Jacques sangat marah atas hukuman kejam yang dijatuhkan kepada anaknya. Dia menolak untuk duduk bersama dalam perjamuan gereja dengan para hakim yang telah menjatuhkan hukuman kepada anaknya. Dia mengusir para hakim tersebut. Hal ini menyebabkan dirinya mendapat teguran dari Heren 17 atau biasa disebut Dewan 17, sebutan untuk para direktur VOC yang berjumlah 17 orang dari 17 provinsi berbeda di Belanda. Dewan 17 ini bertugas untuk menetapkan kebijakan yang berlaku di daerah jajahan VOC dan juga mengatur perdagangan di Hindia Belanda. Markas besar Dewan ini berada di Amsterdam. Peristiwa itu kemudian menjadi alasan bagi Heren 17 untuk tidak menunjuk Jacques Speck sebagai pengganti Jan Pieter Zoon-Koop. Jacques hanya menjabat sebagai gubernur jenderal sementara selama 3 tahun. Pada tahun 1632, Heren 17 mengangkat Hendrik Brouwer sebagai gubernur jenderal VOC dan Jacques kembali dipanggil pulang ke Belanda. Lalu, bagaimana nasib Sarah setelah peristiwa itu? 3 tahun setelah peristiwa pemenggalan Peter, Sarah diketahui menikah dengan pendeta bernama Georgius Candidius.
16 Mei 1632, mereka menikah di Batavia. Georgius adalah pendeta pertama di Kepulauan Maluku. Dia juga merupakan kepala sekolah Latin di Batavia. Sarah kemudian mengikuti suaminya ke Formosa atau Taiwan sekarang. Di sana pula lah perjalanan hidupnya berakhir. Dia meninggal selang 3 tahun setelah menikah, sekitar tahun 1635. Dia meninggal di usia 19 tahun.